Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Bersyukur di pagi ini boleh bersama-sama dengan saya kembali, Pendeta David Monesehe, dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 16 Juni yang berjudul Firman Allah adalah Roti dari Surga. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami bersama. Kami boleh mengerti firman-Mu di pagi ini. Ini doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Yohanes 6 ayat 57 dan 58. Firman Tuhan berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Penjelasan: kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa mengambil dari Dia makanan dan minuman dari Dia, roti hidup yang turun dari surga, sumber mata air yang selalu segar, selalu memberi harta-hartanya yang limpah. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bagi orang yang memiliki hal-hal itu, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 94. Orang-orang Kristen harus bersedia untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di dunia
sebagai suatu kejutan yang besar, dan persediaan ini harus mereka lakukan dengan rajin, mempelajari firman Allah dan berusaha untuk menyesuaikan kehidupan mereka kepada peraturan-peraturannya. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 219. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di pagi ini memberikan kami kekuatan. Teristimewa firman-Mu adalah roti yang diturunkan dari sorga. Dan biarlah Tuhan, ketika kami dimampukan untuk tekun mempelajari firman Tuhan, maka kehidupan kami akan dikenyangkan terus-menerus, memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, teristimewa boleh membagikan akan roti hidup, yaitu firman Allah. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di sepanjang hari ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.